Inna hadzal Qur'an sak temne ikilah Qur'an iku yahdi iku nunjukno apa Qur'an. Lilati maring dalan ayi tariqat tegese dalan. Alati kang ya kang telati ku aqwa iku luwih jejeg. Adalu tegese luwih jejeg wa aswabulan luwih bener. Wa yubasyiru lan bebunga apa Qur'an al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat. Ngeleng-eleng ini, mukminin sing nglakoni sholihat, ora sing mung pertuntang ning omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing dilakoni. Dadi mukminin sing ya'maluna sholihat. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Bisa soleh-soleh wong dewean paling klunak-kluk. No. Para teroris, para pembunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih loh. Sing tenggene jawab pos bodone bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusulel dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu, di mana-mana ada satu kelompok yang anggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal maidatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Kalau nanti dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalkan bener sejarah, kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni, dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar, atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya, wama alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Ya satu kelompok yang ikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Kita terus jenengan ampun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan
bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah, tidak diyakini sama sekali itu sebagai apa? Wahyu, sebagai apa? Kalamullah, itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak, ya iman tapi gak faham. Nah kepengen faham, ya ibu iman, itu ruwet nih, ruwet nih. Ini kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik.